Jadi lebih baik kalau air yang seperti itu jangan untuk diminum, Bu. Katanya ada apa? Kadar satu. Yang terhormat Ibu Fania dari Puskesmas Jayanti, yang kami hormati Bapak Sekdes yang mewakili Ibu Lurah Desa Jayanti beserta stafnya yang saya cintai. Ini serius ya Bu, saya cintai ibu-ibu PKK, kader Posyandu Desa Jayanti. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam acara sosialisasi CTPS ya Bu Fania ya. Oh, STBM. Ya. STBM. Oh, sanitasi total berbasis masyarakat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan kemudahannya kepada kita semua. Biar sholawat serta salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu sekalian, sebelum memasuki acara inti terlebih dahulu kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Udah Bu? Oh, anak-anak yang ribut. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekdes. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Fania dari Puskesmas Jayanti yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan telah melaksanakan kegiatan di desa kami. Yang kami hormati MC atau pengatur acara Ibu Oktri yang telah memberikan waktunya pada saya. Yang saya hormati para kader PKK dan Posyandu Desa Jayanti yang telah hadir. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan atau toilet pribadi. Yang belum memiliki toilet, ya dijaga toiletnya, jangan sampai ini mah dibuatin tapi ketika rusak tidak ada perbaikan. Nah itu mungkin kami sedikit memberikan, selanjutnya mungkin akan dibawakan materi oleh Ibu Fania. Dan sebagai pemerintah Desa Jayanti, kami menghimbau sekali lagi kepada seluruh para kader, terutama yang ada berhadir pada kesempatan pagi hari ini, untuk yuk mari kita sama-sama. Pemerintah menganggarkan untuk membuat saluran air atau DF
Nah, tinggal masyarakat menjaganya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lurah Desa Jayanti, dan yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti beserta jajarannya, dan yang saya banggakan ibu-ibu kader Desa Jayanti. Nah, mungkin gak usah perkenalan lagi ya, karena kita kan sering ketemu ya, ibu kader. Nah, sekarang saya akan membawakan materi tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Mungkin sekilas mengulang atau mengingat kepada kader-kader yang sudah senior, karena sering sekali melakukan pemicuan STBM. Mungkin di terakhir kita melakukan pemicuan itu ada di tahun 2020, karena setelah 2020 kita terhalang oleh COVID, jadi kita tidak ada lagi melakukan pemicuan. Mungkin kader-kadernya sudah pada lupa itu apa STBM, bagaimana cara pemicuannya ya. Nah, kita mengingat lagi, mengulas lagi tentang STBM itu apa. Nah, ini dia sanitasi total berbasis masyarakat atau yang biasa disingkat STBM. Nah, STBM ini sangat penting di Indonesia karena kenapa? Di Indonesia masih banyak yang belum mempunyai jamban yang sehat. MCK yang sudah dibangun tidak berfungsi dengan baik, tidak digunakan dengan baik. Mungkin ada di sekitar desa ini sudah dibuatkannya MCK tapi tidak dipakai MCK tersebut, malah orang tersebut lebih nyaman buang air besarnya ke kebun. Banyak ya yang seperti itu ya. Nah yang tadi sudah Bapak Sekdes bilang, selokan sudah dibuatkan oleh desa, sudah dianggarkan oleh desa, tapi masih banyak warganya yang tidak melihara selokan tersebut. Jadi selokannya menjadi tersumbat atau mampet. Nah, yang ketiga ada buang air besar sembarangan. Masih banyak ya warga kita di sini yang doli, dolbon, ya. Masih banyak yang seperti itu ya. Nah, iya. Nah, doli modal di kali, dolwah modal di sawah, dolbon modal di kebon, dolsek modal di kresek. Ada lagi, masih ada yang seperti itu nggak nih? Modal di kresek habis itu langsung dilempar gitu. Jadi nah, alhamdulillah nggak ada ya. nggak ada ya. Nah, yang keempat ada yang membuat jambannya asal-asalan. Jadi membuat jambannya hanya di tengahnya saja, dilingkari tertutup sudah, atasnya bolong. Itu biasanya iya ada AC-nya, itu biasanya buat jambannya di empang-empang tuh biasanya seperti itu. Iya. Seperti itu tuh ya. Iya. Nah, yang selanjutnya ada pembuangan liar, lumpur, tinja. Mungkin adanya truk-truk yang nyedot WC, dia dibuangnya sembarangan tuh di kali yang gede, itu menyebabkan tercemar kalinya. Dan yang terakhir, mencuci dan mandi di sungai yang tercemar. Masih ada nggak nih yang seperti ini? Ada ya, itu sempur ya. Iya, di sini mah alhamdulillah ya. Memang saya juga sering melihat kalau di Gembong itu airnya yang sudah hitam ya. Di pojok sana tumpukan sampah. Di pojok sini ada jamban ini, jamban di kali itu tuh ya. Iya, itu tengah-tengahnya dia dengan asiknya dia menyucinya kalau pakaian
masih aman gitu ya. Kalau mencuci alat masak gitu, mangkok, piring, gelas gitu kan udah tidak aman lah, tidak boleh seperti itu. Karena di wilayah saya sendiri pun kan saya rumahnya di Ciruas ya ibu-ibu ya. Tahu ya Ciruas yang mau ke arah Kontang situ lah ya. Di situ kan banyak kali ya. Nah saya pun kalau berangkat pulang itu suka melihat tuh ibu-ibu masih ingin di kali memang. Karena di situ kalinya memang kali besar, airnya pun masih deras. Masih banyak yang seperti itu ternyata, walaupun di kota juga. Nah, mengapa harus melakukan STBM? Karena untuk hidup menjadi lebih sehat lagi. Sanitasi total berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk merubah perilaku higien sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Nah, pemicuan di sini nanti tugasnya ibu-ibu kader jika ada warganya yang sanitasinya masih kurang baik atau kurang layak, kita memicunya dengan cara apa? Mengasih edukasi, motivasi untuk sesegera mungkin dia mengajukan, kalau misalnya dia mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf keluarga kurang mampu. Nah, dia bisa mengajukan data dia ke RT, nanti RT akan diajukan ke desa. Siapa tahu nanti desa akan berkolab dengan Perkim. Misalnya nanti akan dibuatkannya jamban-jamban sehat, sepiteng, dan lain sebagainya tuh ya. Nah, kalau misalnya dilihat nih, ibu itu mah keluarganya mampu tapi memang perilakunya susah dibuat diubahnya, sudah kebiasaan. Nah, kita harus selalu mengajak bahwa sanitasi yang baik itu seperti ini loh Pak, sanitasi yang Bapak gunakan ini sudah tidak ada zamannya. Jadi seperti handphone aja perlu di-upgrade ya, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Nah, ilmu pengetahuan atau perilaku juga harus perlu di-upgrade. Jadi tidak disarankan lagi untuk mengikuti perilaku yang zaman dulu, karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Nah, STBM tersendiri dia memiliki 5 pilar. Yang pertama, ada stop buang air besar sembarangan. Nah, stop BABS dan jadikanlah desa tersebut menjadi desa yang ODF ya. Di sini masih ada ya yang desanya masih BABS, masih ada Bu. Waktu tahun 2020 pernah ada pemicuan pembangunan di desa sebelahnya Rekot itu kemana Bu? Garahim ya? Nah, di situ tuh udah dibangun, tinggal dikit lagi. Nah, tinggal dikit lagi tuh sisanya sudah dibangun juga oleh Perkim kayaknya tuh ya. Tahun ini di bulan-bulan kemarin sudah dibangunkan oleh Perkim. Nah, stop buang air besar sembarangan lagi itu tidak ada lagi yang warganya buang air besarnya seperti di kali atau di empang. Nah, buat warga-warganya yang mempunyai empang lele misalnya, empang lele itu kan lele itu kan sangat tinggi ya Bu ya, apalagi lele itu sekarang banyak manfaatnya, banyak proteinnya, katanya lele bisa untuk mencegah stunting ya. Nah, dari situ jika ada warganya yang melihara lele tapi dia para lelenya dari kotoran manusia, kita kasih edukasi, jangan dibiarkan saja. Takutnya kan lele itu tambah gede dia dijual, entah dijualnya kemana, takutnya kita salah beli, malah yang belinya yang dikasih makan kotoran manusia, bukan dikasih makan apa pur, pelet ya. Iya sih nggak bakalan terus terang, tapi mungkin bisalah ibu-ibu merasakan yang mana yang dikasih makan pelet, yang mana dikasih makan kotoran kita gitu ya. Ya nanti di ini lagi tuh yang punya kolam lele diusahakan lelenya agar dikasih makannya pelet pur, jangan kotoran manusia lagi.
Tapi dia itu tahu gini Bu caranya. Dia tahu lele itu dikasih makan oleh kotoran manusia, tapi dia tahu dia tidak mau memakannya itu pasti. Karena dia pun merasa jijik, ya. Jadi kita pun harus hati-hati kalau mau beli lele juga itu Bu. Nah, BABS itu sendiri ini buang air besar di tempat terbuka atau OD seperti BABS di empang kebun, sawah, kali atau got. BAB yang sudah benar di jamban tetapi tinja atau kotorannya disalurkan ke sungai atau kali. Nah, kita lihat juga rumah yang sudah mempunyai WC, dia mempunyai septic tanknya enggak? Dikhawatirkan belum mempunyai septic tank, dikhawatirkan dia menyalurkannya juga ke empang, ke got, ke sawah, itu dikhawatirkan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit. Karena di kotoran manusia atau tinja berpotensi sebagai media penularan penyakit. Di kotoran kita itu banyak sekali virus-virus, bakteri, ini lain sebagainya lah ya. Nah, iya, iya. Gue belum ubi. Lagian ya gue belum buka ini katanya itu kotoran. Nah, dampaknya ini mungkin bisa tercium bau ya, beda ya. Tinja manusia dan tinja kucing itu lebih menyengat manusia ya. Tinja yang dikeluarkan dapat mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Di antaranya penyakit kecacingan, tipes, diare, dan infeksi saluran pernapasan lainnya. Nah, kita mau ingat lagi mata rantai diagram F. Diagram F-nya seperti ini ya ibu-ibu. Jika warganya yang tidak melakukan STBM dengan baik dan benar, itu pasti dia di sini suka ada melakukan BAB sembarangan, BSB sembarangan, nanti ada lalat nemplok ke sini ke tinja kita, nanti habis nemplok ke tinja kita, lalu dia pindah ke makanan yang tidak tertutup ya, atau yang terbuka. Atau banyak sekali makanan yang sekarang jajan-jajanan di pinggir jalan itu banyak yang terbuka. Nah, mengakibatkan nanti dia menjadi diare. Nah, jika sudah BABS sudah ada di WC-nya atau di tempatnya, dia otomatis terhindar dari lalat, dari anak-anak kecil main di pasirnya juga sudah menjadi aman ya. Dan dia akan menjadi hidup bahagia. Nah, kita juga harus melihat ibu septic tank kita dengan pembuangan septic tank kita dengan air bersih kita, ngecor air bersih. Jaraknya itu berdekatan atau tidak. Jika pengecoran air bersih kita dengan septic tank berdekatan, itu akan dikhawatirkan dia rembas. Nantinya air bersih kita tercemar oleh septic tank dan air bersih kita menjadi bau ya. Syarat air bersih itu dengan septic tank itu berbeda ya ibu-ibu. Kalau air bersih itu jaraknya minimal 3 meter dari septic tank dan 3 meter kedalamannya. Jadi jauh, misalnya septic tanknya di depan rumah, air bersihnya di belakang rumah. Nah, seperti itu. Jangan sama-sama septic tank di belakang, air bersih di belakang. Itu berdekatan, dikhawatirkan dia rembas. Nah, yang kedua ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ibu-ibu selalu melakukan cuci tangan yang seperti apa nih? Kekobok udah di mangkok lagi kekoboknya ya. Terus kalau mengajarkan anak-anaknya mengajarkan cuci tangannya yang seperti apa nih ibu-ibu? Ya, jadi selalu melakukan cuci tangan itu dengan baik dan benar ya Bu ya. Masih ada berapa langkah sih cara cuci tangan Bu, ibu-ibu kader?
Ayo ingat-ingat ada berapa langkah? Cara cuci tangan ada berapa langkah? Ini 2. Kedua apa? Ini ya 5 apa 6? Iya. Jadi cara cuci tangan itu ada 7 langkah ya ibu-ibu ya. Apa aja tuh 7 langkahnya? Apa tuh? Apa tuh begini-gini tuh apa tuh namanya? Ya jadi ada lagunya nih ibu-ibu ya. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Baru kita basuh, udah. Jangan dilap lagi. Gitu aja biarkan. Kalau dilap itu nggak apa-apa. Kalau dilap pakai kain nggak usah. Pakai daster kebanyakan. Ya. Nah, cara mengingatnya itu sangat gampang ibu-ibu. Ibu-ibu selalu mengingatkan kepada anak-anaknya aja nih, Dek. Cara cuci tangan yang baik itu seperti ini. Nah, 7 cara cuci tangan itu waktunya kapan aja Bu cuci tangan Bu? Terus ibu-ibu kalau mau masak cuci tangan dulu nggak nih? Bohong. Kalau inget dong. Kalau habis dari warung sayur nih, kan mau masak, itu kadang lupa ya cuci tangan ya, langsung cuci tangannya dibarengi sama cuci sayuran. Iya, jangan lupa juga cuci tangan dulu kitanya. Nah, kan kitanya habis dari warung, cuci tangan dulu lebih baiknya ya. Nah, itu harus selalu diingat cuci tangan itu ada 7 langkah ya ibu-ibu ya. Diingat nih, nanti takutnya jadi pertanyaan kalau misalnya Desa Jayanti adanya Binwil. Nanti jadi pertanyaan tuh cuci tangan. Nah, yang ketiga ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, air minum ibu-ibu menggunakan apa? Air isi ulang kah? Isi ulang yang 3.000 sampai 5.000 Bu. Kalau aku hal mineral kan dia cuma ganti galon udah kan ya. Kalau isi ulang di depot-depot itu harus selalu dimasak Bu. Ya, karena masih banyaknya yang depot-depot tersebut dia masih ada E. coli-nya. E. coli itu bakteri yang bisa menyebabkan kita diare yang ada di air minum dan di air bersih. Tuh E. coli. Dan kalau aqua sudah terjamin insya Allah ya, karena memang udah mahal dan iklannya juga sudah bagus ya, terjamin dia sudah pemeriksaan labnya sudah bagus. Kalau depot-depot air minum itu banyak sekali yang belum melakukan pemeriksaan lab. Nah itu jadi dikhawatirkan masih memiliki E. coli-nya yang tinggi. Nah kemarin pun di bulan-bulan kemarin di tahun ini mungkin Desa Jayanti ada yang dikunjungi oleh Ibu Nina rumahnya untuk pengambilan sampel air. Nggak ada, belum. Ada nggak Di Desa Jayanti yang diambil sampel airnya, sampel air bersih dan sampel air minumnya oleh Ibu Nina? belum ya? Nah, jika memang nanti ada pengambilan sampel di rumahnya, air minumnya atau air bersihnya, nanti kan itu akan diperiksa di lab ya, di lab case itu secara gratis nih ibu-ibu. Nanti ibu-ibu meminta lagi keterangannya ke Ibu Ninanya,
Bu, bagaimana kondisi air saya? Apakah sudah bersih dengan kadarnya atau belum? Tuh. Banyak kalau air bersih, banyak yang masih efeknya masih tinggi, yang kuning-kuning itu tuh masih itu kalau air bersih. Suka kayak keluar tanah gitu. Iya. Kalau air pump Air pump nggak bau ya air pump ya kan? Bau favorit air pump Bu. iya, air terakhir enggak sih bau kaporitnya kalau pas lagi musim kering kayak gini ya. Kaporitnya kenceng. Tapi kalau lagi musim hujan atau enggak? Air keras. Iya. Oh, berarti itu mah kalau yang bau-bau favorit itu jangan dimasak Bu. Buat mandi aja, cuma buat mandi, buat nyuci, jangan dimasak karena ciri-ciri air minum itu yang bersih itu tidak berbau, tidak berasa, ya, tidak berwarna. Yang kuning-kuning itu banyak efeknya ya, tinggi efeknya mungkin. Mungkin dia kurang dalam atau kurang dalam pengecorannya itu tuh Bu, kurang dalam dan memang di situ ngebornya dan memang mungkin di situ sudah apa ya? Sudah memang airnya begitu gitu tuh ya Bu ya. Jadi lebih baik kalau air yang seperti itu jangan untuk diminum Bu. Katanya ada kadar Iya, kadar efeknya. Kadar efeknya. Kan di wilayah pesisir juga kan airnya Bu asin aja. Itu udah terbiasa walaupun kita ngebor sudah dalam tapi airnya tetap asin. Jadi mereka menggunakan air tersebut untuk mandi, cuci aja, nggak pakai buat minum. Nah, yang selanjutnya ada keamanan pangan, menjaga kebersihan dan memisahkan panganan matang dan mentah, memasak dengan benar, dan menjaga panganan pada suhu aman menggunakan air dan bahan baku yang aman. Pengamanan sampah rumah tangga itu ada kriterianya. Yang pertama ada kedap air, mudah dibersihkan dan tertutup. Nah, di dapur ibu-ibu ini harus adanya tempat sampah ya, tempat sampahnya yang tertutup, kedap air dan mudah dibersihkan. Nah, ya keranjang, nggak apa-apa keranjang nanti kan dialesin pakai plastik ya. Ya, nanti kan langsung dibuang ya sehari itu. Nah, pembuangan sampahnya kemana nih ibu-ibu? Ada tempat pembuangan sampah sementara atau langsung dibakar atau Kalau kita di perumahan mah diangkut. ya memang beda perumahan dengan kampung mah. Biasa aja dong kayak Memang beda Bu, perumahan sama kampung itu sebenarnya bisa diadakan juga di kampung seperti itu, tapi jika memang warganya mau, kalau di perumahan kan dia maunya iuran gitu kan, iuran buat ngasih si tukang sampah yang suka ambil sampah setiap bulan. Nah, kalau memang warganya di kampung tersebut mau, bisa diadakan seperti itu. Nanti diusulkan kepada PRT dan nanti PRT pun akan diusulkan kepada desa. Nanti pihak desa pun akan mengadakan ya gerobak sampah, orang yang ngambilin sampahnya dan tempat pembuangan sampah sementaranya. Nah, tempat sampah pun harus dipilah-pilih ya Bu ya, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik itu seperti sampah daun-daunan, bekas ibu-ibu masak, sayuran itu yang bisa dibuang lah atau bisa dibuat kompos atau pupuk. Dan sampah non-organik seperti plastik-plastik, botol aqua. Nah, di sini ada bank sampah Kak ibu-ibu di Desa Jayanti.
kalau misalnya ada bank sampah kan bisa nanti ibu-ibu dengan senang. Ibu-ibu biasanya kan senang ya kalau misalnya udah dipisah-pisah nih dibawa ke bank sampah ditukerin oleh minyak sayur. Ibu senang pasti. Nah, kalau misalkan diadakan lagi pasti itu sangat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Nah, pengamanan limbah cair rumah tangga juga kriteria selokan atau got ini kriterianya kedap air, mengalir lancar dan tidak ada sampah, tertutup dan tidak menimbulkan bau. Septic tank lalu ke sungai. Nah, selokan juga ibu-ibu harus diperhatikan. Jika memang selokannya sudah banyak sampah dan mampet, ibu-ibu kader harus bekerjasama dengan pihak RT agar Pak RT mengadakan kerja bakti gotong royong sebulan 2 kali untuk membersihkan lingkungannya agar tidak ada tuh got-got yang mampet dan akan menyebabkan penyakit DBD misalnya ya ibu-ibu ya. Nah, dari sini mungkin lima pilar SDBM ini poin mana yang masih ada di Desa Jayanti yang belum diterapkan? Poin mana Bu? Poin 1 udah diterapkan Bu di Desa Jayanti? Poin 2? Poin 3? Poin 4? Poin 5? Pengamanan limbah cair rumah tangga ini seperti adanya di kampung-kampung adanya got cokeran yang rapi. Jadi kita bekas cuci, bekas mandi itu tidak terbuang ke jalan. Jadi dia masuk ke got gitu, ke comberan. Dan semua benar. Tapi masih ada nggak warganya yang BABS nih Bu? Sudah didata belum warga yang masih belum mempunyai jamban, belum mempunyai septic tank, belum mempunyai got? Didata aja warga yang belum mempunyai jamban, septic tank, got misalnya RT mana didata, nanti dikasih ke PRT, nanti diajukan ke desa. Siapa tahu nanti tahun depan dapat bantuan dari Perkim kah atau dari dinas lain yang bisa membuatkan dia jamban dan membuatkan dia air bersih. Masih ada warganya belum mempunyai air bersih kan ya? Iya, kalau ada didata aja, nanti diajukan ke RT, nanti diajukan ke desa ya. Karena memang ada anggarannya yang seperti tadi Pak Sekdes bilang. Udah kayak kucing ya Bu ya? Iya, jadi kalau seperti itu memang berarti perilaku dia masih perilaku yang lama, tidak mau hidup sehat. Tetapi nanti kalau ada timbul penyakit nanti melapor ke kader, melapor ke RT, nanti kader yang disalahin atau kader yang ini. Jadi mau tidak mau kita harus selalu mengasih edukasi, memicu kepada warganya yang belum berubah perilakunya. Ada yang ingin ditanyakan ke ibu-ibu kader? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mau akhiri, saya mau tutup. Tapi ibu-ibu kader jangan pergi dulu. Saya mau mendata ibu-ibu kader semua yang belum mengisi Google Form pendataan kader. Ya, karena sekarang ini zamannya canggih. Ibu-ibu kader pun sekarang harus masuk data ke Kemenkes. Karena ada ibu-ibu kader itu nanti ada bagian-bagiannya seperti posyandu. Posyandu kan ada posyandu prima, posyandu pratama, posyandu madya. Nah, nanti ibu-ibu kader pun akan ada bagi-bagiannya. Ibu-ibu kader yang madya, pratama, mandiri dan lain sebagainya, ya. Bukannya kira-kira tahu nggak
Ada nggak datanya yang udah ngisi atau belum itu bisa Ada. terbaca? Ada. Oh ada. Ya udah ada kan. Iya. Ya saya tutup dulu ya penulannya ya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkim bulan ini Jayanti